Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Permana, calon guru penggerak dari SMA Negeri 10 Kabupaten Garut. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempraktikkan pembelajaran yang menggunakan aspek pengelolaan emosi dan sosial, sekaligus bagaimana kita akan menggunakan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Nah, namun sebelumnya pada kegiatan awal untuk pengelolaan emosi yang akan kita lakukan adalah melakukan kegiatan rutin saat memulai pembelajaran. Kegiatan rutin ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, ini dapat menjadi wahana untuk mengelola emosi dan fokus serta membangun koneksi dengan peserta didik. Nah, sebelum guru melakukan kegiatan ini, penting sekali bagi guru untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mentalnya. Ini dapat dilakukan misalnya dengan memastikan dirinya sudah tenang, kemudian fokus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Dan tentunya sebagai guru kita dapat memimpin doa bisa di dalam hati dan menerapkan teknik bernapas dalam kegiatan atau latihan stop ya. Nah, minimum kita lakukan pada awal pembelajaran. Nah, beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan kegiatan awal rutin ini, itu diantaranya kita berdoa, kemudian latihan bernapas dengan kesadaran penuh, kemudian mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan stop, take a breath, observe dan proses. Gitu. Kemudian membacakan ya cerita atau pengalaman yang pendek yang sifatnya inspiratif. Bisa mendongeng, juga bisa memperdengarkan musik instrumen. Nah, pada kegiatan ini kita lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan belajar siswa di dalam menghadapi pembelajaran yang akan kita laksanakan di dalam kelas, tentunya agar suasana kelas itu menyenangkan ya. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan mencoba untuk menganalisis unsur kebahasaan tajuk rencana yaitu teks editorial, kemudian juga bagaimana kita menerapkan unsur kebahasaan untuk menyusun teks editorial atau tajuk rencana. Nah, tujuannya tentu yang pertama nanti peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat fakta dan opini yang terdapat dalam teks editorial. Kemudian peserta didik dapat menemukan unsur serapan bahasa asing dalam teks editorial. Kemudian peserta didik dapat menulis teks editorial dengan menerapkan pemanfaatan unsur kebahasaan yang efektif. Pada awal kegiatan, guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, kemudian melihat bagaimana peserta didik dapat melihat respon dari guru yang berhubungan dengan kondisi peserta didik. Juga peserta didik merespon pertanyaan dari guru tentang keterkaitan pengetahuan sebelumnya ya, atau metakognitif dengan materi yang akan kita pelajari. Kemudian peserta didik mendapat informasi tentang tujuan pembelajaran yang sudah tadi kita kemukakan, dan peserta didik menyimak pencapaian cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran akan diawali dengan permainan kuis singkat. Peserta didik diminta untuk menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Kemudian pertanyaan itu diberikan
dalam bentuk pertanyaan yang singkat namun hal-hal yang berkaitan dengan fakta dan opini. Misalkan apa arti fakta, kemudian apa arti opini, kemudian tunjukkan contoh fakta, kemudian tunjukkan contoh opini, termasuk juga sebutkan contoh serapan asin. Nah, setelah waktu permainan itu habis, kemudian peserta didik nanti melakukan refleksi singkat, misalnya dengan menanyakan apakah mereka suka dengan kuis yang kita berikan, kemudian bagaimana mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya dengan materi yang kita gunakan atau kita sampaikan. Kemudian apa saran mereka jika ada kuis lagi, dengan menuliskan di papan tulis. Mereka akan memberikan satu respon tentang bagaimana mereka bisa memahami atau mengenali materi yang akan dipelajari oleh kita. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang hal ini, dapatlah kita lihat, inilah pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi sekaligus pengelolaan sosial emosional di dalam kelas. Bahasa urangna bapak itu bahasa Inggris, efektif dan efisien itu bahasa. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia. Ya, efektif itu mampus, efisien masfil. Pernah dengarnya belum. Jadi padahal kata efektif adalah mampus, padahal efisien adalah masfil. Jauh-jauhnya kita jarang pernah dengar kata rehat. Apa rehat? Nah, kata masfilnya. Oke. Pernah kata masgul? Masgul memang masgul. Sangat unik ya, gitu. Jadi bapak nyontek, ya coba saja, coba itu coba nah aja ini taruh video supaya ternyata ya pencitraan ya. Oke, ini berdiri. Nah aja ya, jadi kayak pokoknya di video teh ayah ada nasi khusus itu. Kenapa sampai kayak gitu? Oke, sekarang semuanya berdiri. Kamu berhadapan sana. Nah itu berhadapan saja. Bu Yuli kira-kira terambil nggak? Cuma belum terambil. Boleh digeser ininya, kameranya berarti. Nah, digeser. Oke, diambil, close, start. Sekarang sebelah sini coba terambil. Oke, yang benar dulu. Oke, kita kembali lagi ya. Paragraf, padanan kata, terus kata baku, kata baku dan tidak baku. Yang sering itu. Kemudian nomor 4, sematik nanti ada sinonim, antonim, non-antonim tadi, akronim, hiponim. Pernah dengar hiponim? Aduh, belum. Hipernim, terus apa lagi ya? Polisemik. Tidak mungkin rasanya bapak harus mengajarkan sekian pertemuan, bisa saja tadi. Jadi memang perlu kalian cari usaha sendiri begitu. Seperti sinonim itu persamaan kaya apa? Persamaan kaya bunga apa? Jangan, kalau membuat sinonim itu harus linear itu satu kata satu kata gitu. Dan ini antonimnya, misalkan antonimnya jelek, tidak gampang pak, jangan. Jadi jangan dua kata, harus satu kata. Kayak apa kayak? Tajir. Nah, gambaran tadi dapat kita lihat bahwa memang pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang cukup efektif untuk kita lakukan pada
kelas 12 IPS di SMA Negeri 10 Garut. Namun tentunya jika kita refleksikan dari hasil pembelajaran ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sekaligus pemanfaatan pengelolaan kompetensi sosial emosional ini perlu dipersiapkan secara matang. Kita perlu punya data yang kuat dari bagaimana siswa memiliki kelebihan, kekurangan, serta potensi-potensi yang lain, sehingga nanti kita bisa merefleksikan bahwa pembelajaran yang akan kita rancang atau kita desain itu apakah menggunakan bahan pembelajaran yang sifatnya visual, atau kita mungkin nanti dominannya kepada auditori, atau mungkin cara kinestetik. Oleh karenanya pada pembelajaran sosial emosional ini kita perlu mensinergikan antara bagaimana data yang dimiliki oleh seorang guru berkaitan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Namun demikian, bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bermakna karena di dalamnya ada potensi untuk kita gali, pemanfaatan potensi siswa juga dapat kita amati secara autentik, secara langsung, bahwa siswa lebih siap dan lebih dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sifatnya berdiferen karena memang bisa mewadahi seluruh potensi siswa. Oleh karenanya tuh mudah-mudahan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa kita perbaiki di kemudian hari sebagai perbaikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas.